Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Arfianti. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Tekomulari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modal saham. Video kali ini saya buat itu untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu akuntansi keuangan dengan dosen saya, yaitu Bapak Miftahur Rahman. Nah, oke, kita langsung saja teman-teman membahas mengenai modal saham. Oke, yang pertama itu ada pengertian modal saham. Apa itu modal saham? Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas atau bisa disebut dengan PT, teman-teman, yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan tergantung seberapa besar bagian saham yang dikuasainya, teman-teman. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham itu ada 4, teman-teman. Yang pertama ada penetapan nilai saham. Yang kedua ada hak-hak yang dimiliki. Yang ketiga ada segi cara peralihannya. Dan yang terakhir ada segi kinerja perdagangan. Kita bahas dulu mengenai penetapan nilai saham. Penetapan nilai saham ada 2, teman-teman. Yang pertama saham dengan nilai nominal. Yang kedua saham tanpa nilai nominal. Nah, saham dengan nilai nominal adalah saham yang padanya tercantum adanya nilai nominal. Sedangkan saham tanpa nilai nominal yaitu saham yang padanya tidak tercantum adanya nilai nominal, teman-teman. Next, dari hak-hak yang dimiliki. Hak-hak yang dimiliki ada 2, teman-teman. Yang pertama ada saham biasa atau bisa disebut dengan common stock, saham yang tidak mempunyai hak istimewa dalam pembagian dividen dan bagian kekayaan perusahaan bila perusahaan dilikuidasi. Yang kedua ada saham preference atau preference stock, saham yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan dalam hak pembagian dividen atau pembagian kekayaan perusahaan bila dilikuidasi. Next, dari segi cara peralihannya, teman-teman, di sini ada 2. Yang pertama ada saham atas unjuk. Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, teman-teman. Hal ini bertujuan agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan, teman-teman. Jadi investor tersebut itu tidak perlu khawatir karena secara hukum siapa yang memegang saham tersebut, maka dialihkan atau diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat pemegang saham, teman-teman. Yang kedua adalah atas nama, teman-teman. Pada saham atas nama pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur, teman-teman. Next, dari segi kinerja perdagangan. Yang pertama ada blue chip stock, yaitu jenis saham ini banyak diburu investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai petinggi di industrinya dan memiliki pendapatan yang stabil, teman-teman, dan konsisten dalam pembayaran dividen. Yang
kedua adalah income stock. Jenis saham ini juga mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan pembayaran dividen yang lebih tinggi dan rata-rata dividennya yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang mau bisnis saham. Yang ketiga ada growth stock. Growth stock ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada wealth now. Saham ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai petinggi di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi, teman-teman. Yang kedua ada lesser now. Saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten. Jadi yang lesser now ini itu dia itu kalangannya tuh terbatas, teman-teman, nggak kayak yang well now itu. Yang keempat ada spekulatif stock. Saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan, namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Jadi itu saham ini itu sebenarnya itu menguntungkan, teman-teman, akan tetapi dia itu tidak bisa menguntungkan terus. Jadi harus dilihat dari kursnya dulu, teman-teman. Dari tahun ke tahun itu kursnya selalu berjalan, apakah naik, apakah turun gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan modal saham. Pencatatan modal saham ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada penempatan atau penjualan. Yang kedua ada penerbitan. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah penempatan atau penjualan. Ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama saat penerbitan tidak dicatat. Yang kedua adalah saat penempatan, yaitu yang dicatat. Bisa dilihat saat penempatan itu adalah ada kas atau piutang saham itu ada di posisi debit, dan yang modal sahamnya itu ada di posisi kredit. Nah, yang kedua ada penerbitan. Penerbitan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama penerbitan, yang kedua adalah penempatan. Yang penerbitan itu bisa dilihat ada modal saham yang belum ditempatkan itu di posisi yang debit, sedangkan modal saham diotoritaskan itu di posisi kredit. Yang penempatan itu ada kas atau piutang saham di debit, yang modal saham yang belum ditempatkan itu ada di kredit. Next, pembatalan pemesanan saham. Next, kita akan membahas mengenai pembatalan pemesanan saham. Hal ini terjadi apabila pemesan saham tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kekurangan pada saat yang telah ditentukan. Terdapat 4 klausul yang dapat digunakan sebagai perlakuan pembatalan pemesanan saham, teman-teman. Yang pertama itu ada uang muka dikembalikan seluruhnya kepada pemesan. Yang kedua, uang muka dikembalikan kepada pemesan setelah dikurangi kerugian atas penjualan kembali saham-saham tersebut. Yang ketiga, diserahkan saham yang nilainya sama dengan uang muka pemesan saham. Yang keempat, ada uang muka dianggap hilang atau tidak dikembalikan, teman-teman. Jadi dari keempat ini itu tergantung dari perjanjian awalnya kita mau beli sahamnya. Itu kan biasanya kalau membeli saham, setahu saya itu juga ada prosesnya, prosedurnya gitu loh, teman-teman. Jadi nggak asal gitu, jadi biar sama-sama enak. Next, kita akan membahas mengenai penjualan saham secara lumsum. Yang pertama ada bila harga pasar masing-masing saham diketahui, maka pendistribusian hasil penjualan dilakukan berdasarkan perbandingan harga pasar-pasar masing-masing jenis saham, teman-teman. Yang kedua, bila salah satu
jenis saham yang diketahui harga pasarannya, maka sebesar harga pasar saham diketahui harga pasarnya didistribusikan sebagai hasil penjualan saham yang bersangkutan, teman-teman. Sedangkan sisanya didistribusikan untuk hasil penjualan saham yang tidak diketahui harga pasarannya. Yang ketiga, bila masing-masing saham tidak diketahui harga pasarannya, pendistribusiannya hasil penjualannya saham belum bisa dilakukan hingga diketahui harga pasaran masing-masing saham atau salah satu jenis saham mana yang didahulukan, teman-teman. Oke, sekian dari video saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga dosen saya Pak Miftahur Rahman bisa menerima video kali ini yang saya buat agar memenuhi tugas saya sebelum UAS. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.